terima kasih Bapak Ibu CGP yang saya hormati, juga Bu Suli sebagai fasilitator. Sore ini saya akan mempraktikkan praktik coaching dengan kasus yang ketiga, yaitu di mana ada seorang rekan guru, di sana saya sebut langsung Bu Tuti begitu ya. Tuti mengalami sedikit keresahan atau ketidaknyamanan dengan hubungannya dengan atasan atau kepala sekolah terkait masalah yang sedang atau baru saja dialaminya kemarin, yaitu pada saat Bu Tuti mengajar, itu ada supervisi dari Bapak Pengawas dan Pak Pengawas menegur Bu Tuti bahwasanya Bu Tuti tidak menggunakan buku teks dalam mengajar, meskipun Bu Tuti menggunakan sumber-sumber atau media-media belajar yang lain. Nah, demikian. Mari kita mulai nggih Bu Tuti. Siap. Salam Bu Santi. Gimana Bu Tuti siang ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Santi, sehat juga ya? Ya, alhamdulillah. Yang penting sehat itu Bu Tuti ya, nomor 1. Kemudian, nampaknya kok Bu Tuti ada sedikit ini ya, ada sedikit kurang cerah begitu. Nampak di aura wajahnya. Adakah yang mengganggu pikiran Ibu atau perasaan Ibu hari ini? Iya, ini kebetulan saya sebenarnya juga bermaksud untuk menemui Bu Santi. Oh ya, kebetulan sekali dong. Iya. Saya ingin diskusi dan meminta pendapat Bu Santi tentang masalah yang mengganggu pikiran saya sejak kemarin ini. Memang ada apa Bu Tuti kemarin? Pada saat Bu Tuti mengajar, ada kejadian apa loh? Ya, ini loh Bu Santi, kemarin siang itu waktu saya mengajar di salah satu kelas, di kelas 11 MIPA 2. Nah, waktu itu ada supervisi oleh pengawas sekolah, kemudian beliau itu menegur saya langsung di dalam kelas gitu. Begitu. Waktu itu Bu Tuti mengajarnya gimana? Enjoy-enjoy saja atau murid-murid gimana? Ya mengajar seperti biasa Bu Santi, murid-murid juga senang, kelihatan dari antusias mereka ketika proses pembelajaran. Tapi menurut Bapak Pengawas, saya ini mengajarnya kurang pas karena saya tidak menggunakan buku teks. Saya hanya menggunakan beberapa sumber lain seperti ya buku-buku referensi kami pelajari waktu itu. Nah, itu menurut Bapak Pengawas itu kok salah gitu. Oh ya, lalu adakah hal lain yang membuat Bu Tuti kepikiran begitu alias baper gitu kok? Maksudnya begitu ditegur Pak Pengawas kok Bu Tuti jadi kepikiran sampai hari ini gitu loh Bu. Ada apa bentuknya? Masalahnya itu ketika saya itu menyampaikan bahwa saya itu mengajar dengan tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan buku-buku sumber lain yang relevan, tapi saya tetap berpedoman pada kurikulum. Nah, dengan jawaban itu ternyata Bapak Pengawas itu tersinggung dan melaporkan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, begitu Bu Santi, sehingga saya juga ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh begitu. Jadi yang membuat tidak nyaman itu ada hal lain ya. Berarti Pak Pengawas juga melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Iya. Berarti gini Bu Tuti, kira-kira gimana ya solusinya? Barangkali Bu Tuti juga sudah merenung semalam. Gimana? Ini saya mencoba untuk melakukan introspeksi terhadap cara mengajar saya, Bu. Dan saya karena menemui Bapak Kepala Sekolah secepatnya
untuk klarifikasi peristiwa yang terjadi kemarin. Seperti itu. Iya, iya, iya. Semoga beliau juga welcome gitu ya, Bu ya. Bisa mendengarkan apa keluh kesah kita, apa yang terjadi pada kita, begitu sehingga tidak ada sesuatu yang mengganjal begitu. Lalu apalagi Bu Tuti ya? Setelah klarifikasi dengan kepala sekolah, rencana berikutnya Bu Tuti bagaimana? Gini, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya ini akan menggunakan buku teks sesuai dengan anjuran dari Bapak Pengawas untuk acuan belajar saya, meskipun saya tetap memvariasikan dengan menggunakan buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan materi yang sedang kami pelajari bersama dengan murid-murid. Itu Bu Santi. Wow, bagus sekali Bu Tuti, antusias, semangat ya kan? Iya. Tapi ya itu tadi Bu Tuti, kita mesti tetap ya menjadikan buku teks atau buku paket itu sebagai cuan kurikulum kita, gitu kan ya? Setuju nggak Bu Tuti kalau begitu? Ya, setuju Bu Santi. Dan terima kasih sekali sudah mau mendengarkan unek-unek saya yang mengganjal di pikiran saya sejak kemarin. Iya, iya, iya. Semoga nanti Bapak yaitu tadi welcome menerima unek-unek Bu Tuti begitu. Terus selanjutnya gimana Bu? Ya, Bu Tuti sudah berencana mengintrospeksi cara mengajar, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga sudah mengklarifikasi. Masihkah Bu Tuti maksudnya perlu pendamping atau kawan lain yang mengingatkan komitmen Bu Tuti selanjutnya? Ya, itu saya tetap perlu teman untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya ini. Mungkin saya bisa minta tolong ke Pak Herlambang ya, yang yang menjadi pikiran, yang mengganjal di pikiran saya, kemudian Bu Santi juga membantu memberikan solusinya. Ya, alhamdulillah, berarti kan Bu Tuti masih menganggap saya sebagai teman, sebagai kawan. Kita kan memang harus saling mengingatkan dan saling berbagi. Ya, rasanya kalau Bu Tuti sudah lega, nampaknya sudah cukup kita berbincang siang ini ya Bu Tuti ya. Terima kasih sekali Bu Santi, dan mohon maaf ini saya izin mau ke kelas lagi, ada jam lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum. Silakan Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu praktik coaching kasus 3 saya. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari skrip yang saya baca, sebetulnya yang pertama berkaitan dengan tujuan. Ini Coach sudah menyampaikan tujuan pembuka, kemudian tujuannya juga secara jelas, sudah spesifik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan identifikasi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pun juga sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coach untuk mampu memberikan respon yang baik, ya, kemudian mampu meningkatkan potensi yang ada, memberikan tantangan dan umpan balik dan sebagainya. Kemudian di rencana aksi pun saya lihat coach juga sudah mulai mampu memberikan pertanyaan yang stimulus dalam pengambilan keputusan, juga mampu mengeksplorasi rekan sejawat untuk bisa menyampaikan suatu ide dan saran. Kemudian dari tanggung jawab atau berkaitan dengan komitmen, ini saya lihat juga coach sudah mulai mengarahkan kepada coach atau siswa ini untuk teman rekan ini untuk bisa membangun komitmen untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri, juga sudah sesuai dengan alur tirta itu, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah yang ada yang dihadapinya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi memang makanya ketika kita menjadi
coach. Ini kita bisa masuk ke mereka, bahasanya juga kadang-kadang kita ikuti bahasa mereka, ya mungkin gayanya juga gaya mereka, ya itu kita jadi mensejajarkan gitu. Oke Bapak Ibu bisa kembali ke main room ya, sudah selesai. Nanti mungkin ini gantian untuk kelompok 3 karena kelompok 3 sama